Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Trianisa. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan NIM 2024210065. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial dan dinamika interaksi sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial itu ada di sekitar kita, mulai dari keluarga hingga tim kerja. Setiap kelompoknya memiliki dinamika yang unik. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi yang memiliki tujuan bersama. Terdapat dua jenis kelompok sosial. Terdapat kelompok primer dan kelompok sekunder. Apa sih dinamika interaksi sosial itu? Dinamika interaksi sosial adalah perubahan yang terjadi dalam suatu hubungan timbal balik antar individu atau kelompok dalam bermasyarakat. Contoh dinamika interaksi sosial dengan adanya perubahan sikap. Misalnya, seseorang yang awalnya tidak suka dengan suatu kelompok ini, kemudian menjadi lebih terbuka dan menerima setelah berinteraksi secara langsung. Terdapat faktor yang bisa mempengaruhi dinamika interaksi sosial dengan latar belakang budaya seperti nilai, norma, dan adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, dan kondisi lingkungan, adanya faktor fisik seperti geografis dan sosial yang mempengaruhi interaksi. Adapun dampak dari dinamika interaksi sosial, dari sisi positifnya bisa memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Dari sisi negatifnya bisa menyebabkan konflik, perpecahan, dan ketidakstabilan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok primer terlebih dahulu. Kelompok primer itu adalah kelompok kecil dengan hubungan yang mendalam, contohnya seperti keluarga atau sahabat dekat. Hubungan ini bersifat emosional, erat, dan berlangsung lama. Contoh, misalnya ada seorang anak yang curhat kepada orang tuanya mengenai masalah dia di sekolah. Hubungan seperti ini sangat personal dan melibatkan kepercayaan yang mendalam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelompok sekunder. Apa sih kelompok sekunder itu? Nah, kelompok sekunder adalah kelompok yang lebih besar yang bersifat formal. Hubungan antar anggotanya cenderung lebih terfokus terhadap tugas atau tujuan tertentu, seperti proyek kerja atau kegiatan komunitas. Contohnya, misalnya ada sebuah tim kerja di kantor yang bertugas untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam tenggat waktu yang tepat. Hubungan ini biasanya lebih profesional dibandingkan dengan kelompok primer. Di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan utamanya dari kelompok primer dan kelompok sekunder. Dilihat dari segi hubungannya, kalau kelompok primer ini dia lebih ke erat kaitannya atau lebih personal. Kalau kelompok sekunder itu dia lebih ke formal atau impersonal. Dilihat dari segi interaksinya, kelompok primer ini terjadi secara langsung. Tapi kalau kelompok sekunder ini dia tidak langsung atau dia lebih terstruktur. Jika dilihat dari segi tujuannya, kelompok primer ini lebih ke emosional dan sosial. Kalau kelompok sekunder ini dia lebih ingin mencapai tujuan. Dan contoh dari kelompok primer ini ada keluarga dan teman dekat. Kalau dari contoh kelompok sekunder ini dia lebih ke perusahaan atau organisasi. Kesimpulan dari materi ini, kelompok primer maupun kelompok sekunder memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial kita. Masing-masing memiliki dinamika interaksi yang unik dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran kelompok, tujuan, dan struktur. Nah, dengan memahami dinamika ini membantu kita untuk berinteraksi secara efektif dalam berbagai konteks sosial. Sekian pembahasan materi dari saya mengenai kelompok sosial dan dinamika interaksi sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.